Shalom teman-teman semua, dimanapun Anda berada, saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sukacita. Nah, mengingat keadaan bangsa kita yang sekarang ini, pemerintah dan gereja sepakat untuk kita melakukan segala aktivitas kita dari rumah, termasuk juga dengan ibadah kita. Teman-teman, sebentar lagi teman-teman akan menyaksikan ibadah online service IFG FTYC Padang. Dan kita akan sama-sama memuji Tuhan, kita akan sama-sama menyembah Tuhan, kita akan sama-sama bersukacita, beribadah dengan Tuhan, dan yang pastinya kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya Kogi. Jadi pastikan teman-teman aktif di live chat kita. And God bless you. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu turun atas setiap kami Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Gunung tunduk mendengar suara-Mu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja.
menyembahmu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerahmu, rahmatmu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikanmu, kesetiaanmu membuat hatiku percaya padamu. Kau memagari aku dengan anugerahmu, rahmatmu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikanmu, kesetiaanmu membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikanmu, kesetiaanmu membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu. Kaulah perlindungan kami, Kau Allah yang setia. Haleluya. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Kau sahabatku, Kaulah perisai hidupku. Glory bagimu, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikanmu, kesetiaanmu membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah penjaga
Puji Tuhan malam hari ini kita masih bisa beribadah sekalipun ibadah kita secara online. Tapi percayalah, apakah itu ibadah online ataupun ibadah secara langsung, selama kita fokus dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dimanapun kita, Tuhan hadir. Amin. Teman-teman, ayo responsif. Kita dengar baik-baik firman Tuhan malam hari ini. Teman-teman bisa mengamini melalui live chat yang tersedia. Ya, kita mau sama-sama, kita mau kuat sama-sama, kita mau saling menguatkan satu sama lain supaya kita bisa melalui masa-masa berat ini. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini Engkau sudah ada dan melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberi kami kekuatan supaya kami bisa melalui hal-hal ini Tuhan dengan tetap setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau dengar firman-Mu, biarlah firman ini menguatkan dan membantu kami Tuhan supaya kami bisa terus Tuhan berjalan dengan segala rintangan ini Tuhan, sampai akhirnya Tuhan melepaskan kami dari segala persoalan dan masalah ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Teman-teman, terhitung dari tanggal 1 April 2020, ya, berdasarkan situs WHO, sudah ada 874.615 kasus ya COVID-19 yang sudah terkonfirmasi positif. Dari sebanyak itu sudah ada 43.000 lebih kematian. Ya. Ini merupakan masa-masa gelap ya. Ini merupakan masa-masa gelap di mana ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu menghantui kita. Bahkan bukan hanya penyakit yang kita takuti, dampak ekonomi, dampak resesi yang terjadi itu lebih menakutkan bahkan dari virus itu sendiri. Teman-teman, saya bisa bilang saat ini kita sedang menghadapi badai. Saat ini kita sedang berada di tengah-tengah badai. Ibarat malam, saat ini kita ada di malam yang sangat panjang. Tapi teman-teman, tidak ada badai yang tidak berakhir dan tidak ada malam yang abadi. Pagi itu pasti datang, amin. Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita ini adalah bangsa pejuang. Ya. Kita pasti sanggup menjalani ini sama-sama sampai selesai. Ya, saya amini. Bahkan lebih lagi sebagai orang Kristen, kita harus lebih kuat. Ya. Kita harus lebih kuat menghadapi badai ini. Karena itu firman Tuhan malam hari ini saya kasih tema Walk Through the Storm ya. Berjalan melewati badai. Teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kita menghadapi masa-masa gelap, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan ya. Sebenarnya alasan kita untuk takut itu apa? Ya. Kegelapan itu cenderung menggambarkan ketakutan. Kenapa kita takut? Ya, karena kita nggak bisa melihat dengan jelas. Ya. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan jelas, itu membuat kita takut. Kita takut karena sesuatu itu nggak bisa kita lihat. Ya. Ancaman-ancaman yang nggak bisa kita lihat itu menakutkan kita. Sama, seandainya virus itu bisa kita lihat dengan mata kita, tentu kita nggak secemas dan setakut sekarang karena kita bisa menghindari. Justru karena tidak kelihatan, maka itu membuat kita takut. Dan bukan hanya itu, pokoknya sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, saya cerita tentang saya. Sebelumnya saya bisa melihat masa depan saya bisa memproyeksikan apa yang akan terjadi dalam hidup saya di masa depan ya. Mungkin saya bekerja, terus saya buka usaha, saya bisa menikmati masa tua saya. Itu proyeksi saya terhadap masa depan. Tetapi ketika masalah ini terjadi, ya, masa depan yang saya proyeksikan tadi
itu jadi kabur. Udah jadi gak jelas. Dan itu membuat kita takut, membuat kita khawatir. Betul? Tetapi sebagai orang Kristen, di tengah-tengah badai ini, yang harus kita lakukan pertama adalah don't be afraid. Jangan takut. Di satu postingan, saya ada baca bahwa Alkitab kita ini mencatat pernyataan jangan takut itu ada 360 kali. Ya, itu hamba Tuhan mengatakan cukup untuk setiap hari kita katakan kepada diri kita jangan takut. Teman-teman, malam hari ini ya, saya sudah mengucapkan 360-nya dalam satu hari. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Saya tetap takut. Kenapa? Ya, enggak semudah itu ketika kita mengatakan jangan takut. Lalu tiba-tiba kita enggak takut lagi. Ya, kita masih manusia. Ya, ketakutan itu masih ada. Tapi teman-teman, keberanian itu bukan ketiadaan rasa takut. Tapi keberanian itu adalah kemenangan atas rasa takut. Hari ini kita boleh takut, tapi saya mau dorong teman-teman untuk jadi orang-orang yang berani. Amin. Kita mau belajar bagaimana kita jangan takut. Dari satu kisah ya di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Di sini ceritanya tentang Nabi Elisa. Ya. Nabi Elisa dan hambanya itu selalu memberi nasihat kepada Raja Israel. Pada masa itu Raja Israel sedang berperang, ya, bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Aram. Dan bangsa Aram selalu kalah. Kenapa? Karena Nabi Elisa selalu memberi advice apa yang akan bangsa Aram lakukan kepada Raja Israel. Jadi Raja Aram selalu selalu terlambat langkahnya. Akhirnya Raja Aram memutuskan untuk menangkap Elisa. Tahu teman-teman yang terjadi ya di ayat yang ke-14 dikatakan, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu, kota di mana Elisa berada. Di ayat yang ke-15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Di ayat yang ke-16, jawab Elisa, sama-sama kita baca di tempat kita masing-masing. Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jangan takut. Ketika hamba Elisa bangun pagi-pagi dan dilihat prajurit tentara Aram ada ribuan sudah mengepung kota itu. Ya. Dia ketakutan. Dia ketakutan lalu panik. Lalu segera memberitahu Nabi Elisa. Celaka katanya. Tapi apa yang Elisa katakan? Apa yang Elisa katakan? Jangan takut. Karena apa? Karena lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Teman-teman, hambanya takut ya, karena tidak bisa melihat apa yang Elisa lihat. Hamba Elisa ini takut karena tidak bisa melihat apa yang Elisa lihat. Kalau kita lanjutkan di ayat ini, kemudian Elisa membuka mata hambanya itu. Lalu apa yang dilihat oleh hambanya itu? Jauh lebih banyak tentara Allah mengepung. Ya. Tentara Aram tuh menjadi kecil karena jauh lebih banyak tentara Allah sudah ada di sana mengelilingi Elisa. Ini luar biasa teman-teman. Ya, ini luar biasa. Jangan takut. Ya, hari ini kita bisa dikepung oleh virus, oleh ketakutan, oleh kepanikan. Teman-teman, itu karena kita nggak bisa melihat pertolongan Tuhan yang sudah ada.
Kalau teman-teman baca dengan baik, ya. Ketika mata hamba Elisa itu melihat pertolongan Tuhan itu memang sudah ada di sana, ya. Bukan baru datang atau sedang datang, tapi sudah ada di sana. Hanya kita tidak melihat, teman-teman. Hari ini mungkin mata kita belum dibukakan, ya. Tapi percaya pertolongan Tuhan itu sudah ada. Amin. Jadi jangan takut, don't be afraid. Lalu sebagai orang Kristen di tengah-tengah badai seperti ini, yang kita lakukan berikutnya apa? Berserah. Berserah. Ya. Miliki iman yang walaupun, iman yang sekalipun. Ya. Buang jauh-jauh iman yang kalau. Buang jauh-jauh iman yang jika. Tuhan, jika Engkau baik, maka Engkau harusnya melakukan ini, Tuhan. Tuhan, kalau Engkau baik, harusnya Engkau melakukan ini, Tuhan. Tuhan, aku memberi persembahan, Tuhan. Berlipat ganda kepadaku, Tuhan. Tuhan, aku selalu memberi persepuluhan, Tuhan. Jaga aku, Tuhan. Lindungi aku dari belalang pelahap. Hal-hal seperti ini ya, teman-teman. Ini iman yang kalau. Kita buang. Ya. Kita buang jauh-jauh. Kita harus punya iman yang berserah sama Tuhan. Yang walaupun. Sama seperti keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Iman juga bukanlah ketiadaan permasalahan atau persoalan. Ya. Tapi iman justru teruji dari setiap persoalan yang kita alami. Kalau kita mengaku beriman, tidak ada waktu yang lebih tepat untuk mengujinya selain masa sekarang ini. Ya. Disinilah kita betul-betul memakai iman kita. Amin. Kita buka di dalam Daniel pasal yang ketiga. Ya, di dalam pasal ini, dalam perikop ini, bercerita tentang Raja Nebukadnezar yang membuat sebuah patung. Kemudian memberi perintah bahwa patung ini harus disembah oleh semua orang. Jika tidak, akan dihukum mati. Teman-teman, ada sekelompok orang Yahudi yang kita tahu benar ya, Sadra, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung ini. Ya. Lalu dilaporkan kepada Raja Nebukadnezar, dan apa yang terjadi? Raja sangat marah. Raja sangat marah. Akhirnya dipaksa. Engkau harus menyembah patung ini, kalau enggak engkau aku buang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu apa pernyataan yang luar biasa dari ketiga hamba Tuhan, ketiga orang yang luar biasa ini. Ya. Mereka mengatakan di ayat ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Di ayat ke-18, tetapi seandainya tidak. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Teman-teman, ini iman yang walaupun. Apakah kita berani berkata seperti ini? Apakah kita berani menyatakan pernyataan seperti ini di saat sekarang ini? Ya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari virus ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari masalah ekonomi ini. Jika Allah yang kami puja sanggup menyelamatkan kami dari situasi ini. Maka ia akan melepaskan, maka ia akan menyelamatkan, maka ia akan melindungi. Tapi apakah kita sanggup bilang, tetapi seandainya tidak. Teman-teman, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih masuk ke dalam api untuk tetap menyembah Tuhan. Itu adalah pilihan mereka. Tetapi apakah mereka diselamatkan atau tidak? Itu pilihan Tuhan. Hari ini apakah kita mau menentukan pilihan untuk Tuhan?
Memaksa Tuhan memilih sesuai yang kita mau. Teman-teman, ayo berserah sama Tuhan. Kita lakukan pilihan kita. Selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau sanggup menyelamatkan, melepaskan, melindungi kami dari situasi seperti ini. Tapi seandainya tidak pun Tuhan, Engkau tetap Allah kami yang kami puja. Engkau tetap Tuhan kami, Engkau tetap Allah yang kami sembah. Amin. Berserah sama Tuhan. Jangan takut, berserah sama Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Walk in the light of the Lord. Ya, teman-teman, di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita mengibaratkan situasi kita seperti ini, bahkan dikatanya ya, kegentingan, keresahan global yang terjadi saat ini, itu yang paling parah sejak Perang Dunia Kedua. Ya, segenting itu situasi sekarang. Ya, seperti ada dalam kegelapan, ya, kegelapan total yang menyelimuti kita, membuat kita takut, membuat kita cemas. Teman-teman, dikatakan di Mazmur, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekalipun kita ada dalam kegelapan ini, tapi tetap ada terang untuk kaki kita. Tetap ada penerangan supaya kita bisa jalan. Tapi kita bertanya, Tuhan, kenapa kok hanya pelita bagi kakiku Tuhan? Kenapa enggak firman-Mu adalah matahari bagi kegelapanku Tuhan, yang menerangi semuanya sehingga aku bisa melihat? Kenapa hanya sebatas kakiku Tuhan, sebatas jalanku Tuhan? Ya, kalau diibaratkan sekarang, firman-Mu adalah senter Tuhan, yang hanya cukup menerangi jalanku, jalan berikutnya, jalan berikutnya. Kenapa enggak seluruhnya Tuhan Kau terangi kepada kami? Ada pertanyaan seperti itu. Teman-teman pasti punya aplikasi map di handphonenya masing-masing ya. Ada Google Map atau Waze ya. Saya kalau misalnya mau ke satu tempat, saya pasti pilih tempatnya dan minta direction ya. Waktu kita tekan start, apa yang terjadi? Peta keseluruhan tadi mengecil ya. Mengecil dan hanya menunjukkan area sekitar kita berada, betul? Lalu kemudian Google Map atau Waze pasti kasih tahu ya, in 100 meters, turn left atau turn right, seperti itu ya. Dia kasih direksi, dia kasih arah kepada kita, tapi petanya mengecil. Nah sekarang teman-teman coba bayangkan ada di kota besar ya, katakanlah Jakarta, dan kita nggak tahu jalan. Coba bayangkan teman-teman mengemudi di kota sebesar itu, kemudian memakai aplikasi map. Dan coba bayangkan apa yang terjadi kalau aplikasi map yang kita pakai itu enggak mengecil. Tetapi menunjukkan seluas kota Jakarta itu. Dan kita titik kecil di sana. Apa yang terjadi kalau kita melihat seluruh petanya? Kita pusing. Kita pusing ya. Bukannya sampai malah kita makin tersesat. Jadi peta itu harus mengecil dulu. Jadi menunjukkan jalan mana saja yang kita lalui. Enggak perlu menunjukkan semua. Sama halnya dengan Tuhan, cara kerja Tuhan ya. Makanya dikatakan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita ya. Tuhan tahu apa yang dikerjakannya. Dia pegang semua ini. Jangan berpikir bahwa situasi sekarang udah di luar kontrolnya Tuhan. Jangan ya. Semuanya Tuhan tahu, semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Tuhan punya rancangannya sendiri ya. Dan kita enggak tahu rancangan Tuhan. Jadi daripada kita mencari tahu seluruhnya rancangan Tuhan, akhirnya kita pusing. Ya, lebih baik kita, Tuhan cukup terangi jalanku Tuhan. Cukup terangi apa saja yang harus kulalui dulu Tuhan. Ya, di mana aku harus jalan Tuhan. Tunjukkan itu saja Tuhan. Ya, dikatakan di sini firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Di situasi seperti ini adalah penting bagi kita. Ya.
Firman Tuhan. Firman Tuhan. Di Mazmur 23 ya, dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Teman-teman, seorang gembala menggunakan gada dan tongkat ini bukan untuk memukul domba, tapi untuk apa? Untuk memberi arah. Ya, kalau teman-teman pernah melihat ada gembala atau orang yang sedang membimbing, kalau di Indonesia sering saya lihat membimbing bebek ya, itu pakai tongkat kan supaya enggak keluar-keluar. Seperti itu Tuhan membimbing kita. Jadi suara tongkat itu membuat kita tenang karena kita tahu Tuhan ada di dekat kita dan Dia memberikan arah kepada kita, ya. Dia memberikan arah kepada kita. Jadi teman-teman di situasi seperti sekarang, pegang firman Tuhan erat-erat. Karena ini adalah pelita kita, ini petunjuk jalan kita. Amin. Kurangi mendengar berita-berita yang aneh-aneh ya. Kurangi melihat hal-hal yang buruk. Perbanyak kabar baik. Ya. Kita enggak perlu arah lain selain arah yang Tuhan berikan. Amin. Sebagai contoh ya, begitu banyak berita sekarang. Ada yang bilang berjemur itu baik untuk imun tubuh. Kemudian ada yang bilang berjemur jam 8, terus ada yang bilang berjemur itu bagus jam 9. Terakhir ada yang bilang berjemur itu jam 11. Akhirnya ada yang berjemur jam 8 sampai jam 11 ya. Hasilnya jadi ya seperti Bang Efron. Teman-teman, jangan terlalu dengar hal yang aneh-aneh ya. Fokuskan saja diri sama firman Tuhan. Kita belajar bagaimana cara melalui situasi seperti ini ya. Kita pegang firman Tuhan baik-baik. Amin. Dan berjalanlah di dalam terang Tuhan. Berjalanlah di dalam terang Tuhan. Setelah kita berjalan dalam terang Tuhan, kemudian yang harus kita lakukan apa? Kita juga menjadi terang untuk orang lain. Kita juga menjadi terang untuk sesama kita. Teman-teman jangan menambah kegelapan yang sudah ada. Ya. Sebagai orang Kristen, ayo jadi pembawa harapan, bukan penghancur ya. Bukan membuat tambah panik. Tapi ayo kita saling menguatkan. Kita memberikan harapan, kita memberikan optimisme kepada orang lain. Ya, kita menjadi mercusuar untuk orang lain. Amin. Yang pertama tadi, jangan takut. Yang kedua, berserahlah sama Tuhan. Yang ketiga, ayo berjalan terus di dalam terang. Ya, 3 hal ini kita lakukan di masa-masa sulit ini. Dan saya percaya, seperti saya bilang di awal tadi, tidak ada badai yang tidak akan berakhir. Tidak ada malam yang abadi ya. Pagi itu pasti akan datang. Ayo kita survive sama-sama ya. Ayo kita sama-sama eratkan ikat pinggang kita. Kita mau bertahan, kita mau berjuang menghadapi ini sama-sama. Sambil tulus berserah kepada Tuhan. Amin. Saya mau berdoa untuk teman-teman. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau jadi orang-orang Kristen yang berani Tuhan. Yang tidak kalah dari rasa takut kami Tuhan. Kami mau jadi juga orang-orang Kristen yang berserah kepadamu ya Tuhan Yesus. Yang tidak menuntut Tuhan, tetapi bersyukur akan apa yang sudah Engkau berikan ya Tuhan. Juga kami mau berjalan di dalam terang-Mu ya Tuhan. Kami mau berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang memberi kami kekuatan. Darah-Mu memateraikan kami, menyelamatkan kami Tuhan, menjaga dan melindungi kami. Tapi lebih dari itu Tuhan, biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami damai sejahtera yang melebihi segala akal Tuhan. Agar di masa-masa seperti ini Tuhan, kami bisa tetap tenang dan ada dalam damai sejahtera ya Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Lindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Tuhan memberkati. Hai teman-teman semua, terima kasih sudah menonton online service kita malam hari ini. Saya percaya teman-teman semua malam hari ini diberkati. Saya ingin mengumumkan untuk online service TYC seperti ini akan tetap dilaksanakan minggu depan. Lalu untuk iCare bagi teman-teman semuanya masih tetap bisa melaksanakan iCare di rumah dengan menggunakan aplikasi video call yang ada. Bagi teman-teman yang belum tergabung di dalam iCare, teman-teman bisa menghubungi setiap iCare leader yang ada dan bisa bergabung bersama-sama di dalam iCare. Dan yang terakhir, untuk Super Sunday minggu ini, teman-teman bisa akses secara online di YouTube channel IFGF Padang. Demikian pengumuman hari ini. See you and God bless you. Baik teman-teman, sesi ibadah online kita sudah sampai di penghujung. Dan kita mau terima berkat Tuhan sama-sama. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah studimu, dan biarlah Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita bilang, amin.